Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi hak Allah ketika Allah ingin meninggikan derajat makhluknya sehingga memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Allah utus 124.000 nabi. Di dalamnya terdapat 313 rasul. Dan dari sekian rasul ada 25 rasul yang wajib kita imani. Dan dari nabi dan rasul itu ada 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada salah satu nabi, yaitu junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Bilangan bulan ada 12. Dan dari 12 bulan itu Allah memberikan keistimewaan pada satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Karenanya Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Bilangan hari dalam satu minggu ada 7 hari. Allah memberikan salah satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Karenanya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bilangan waktu dalam sehari semalam terdiri dari 24 jam. Di antara 24 jam itu ada waktu istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir, di mana saat yang tepat untuk hamba Allah menghadapnya melalui ibadah sholat tahajud. Dan di antara sekian banyak malam, Allah istimewakan salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di dalamnya, maka pahala ibadah kita setara dengan ibadah selama 83 tahun, 4 bulan, dan bahkan lebih dari itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat, yakni langit dunia, atau disebut dengan Baitul Izzah. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan seluruhnya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sedangkan tahap kedua turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Keistimewaan Lailatul Qadar yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, amal soleh pada Lailatul Qadar
lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, Allah memerintahkan malaikat untuk menyelesaikan segala urusan manusia. Para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4, Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kelima, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Mungkin saja ia terjadi pada 1 malam di antara malam-malam Ramadan. Akan tetapi, kemungkinan besar ia terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, At-tamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Sedangkan para ulama lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.